Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub. Ia adalah anak paling bungsu di antara semua saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang. Suatu ketika, Nabi Yusuf mengalami sebuah mimpi di mana dalam mimpi tersebut ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya tunduk dan bersujud kepada dirinya. Pasca mengalami mimpi yang tak biasa itu, ia pun segera menceritakan kepada ayahnya, Nabi Yakub. Mendengar apa yang diceritakan oleh anak bungsunya, Nabi Yakub pun merasa yakin jika mimpi itu sebenarnya adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kelak Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi. Di sisi lain, Nabi Yakub juga memiliki firasat jika di antara semua anaknya, anak bungsunya itulah yang akan menjadi penerus kenabiannya kelak. Sayangnya, peristiwa ini justru menimbulkan kecemburuan besar di kalangan saudara Nabi Yusuf. Mereka merasa jika sang ayah lebih sayang kepada Nabi Yusuf daripada 11 saudaranya yang lain. Kecemburuan yang dirasakan saudara-saudaranya itu pun kian hari makin membesar, sehingga suatu ketika mereka semua merencanakan suatu perbuatan tercela untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Ke-11 saudaranya itu berniat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf kecil dengan cara membuangnya ke sumur yang amat dalam. Rencana itu pun benar-benar dilaksanakan oleh para saudara Nabi Yusuf. Ketika sang ayah menanyakan keberadaan anak bungsunya itu, saudara-saudaranya pun berbohong dengan mengatakan jika Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Selama berada di dalam sumur yang gelap dan dalam itu, Nabi Yusuf ternyata mampu tetap tenang dan tidak merasakan gelisah atau cemas sama sekali. Padahal, lazimnya anak seusia Nabi Yusuf saat itu akan menangis ketakutan karena berada di sumur yang gelap tanpa ada yang menemani dan tidak bisa keluar. Setelah sekian lama berada di dalam sumur, akhirnya Nabi Yusuf berhasil selamat setelah rombongan pedagang menemukan dan mengangkatnya dari sumur. Sayangnya para pedagang itu tidak benar-benar berniat menyelamatkan Nabi Yusuf. Karena setelah mengeluarkannya dari sumur, Nabi Yusuf justru dibawa oleh rombongan pedagang itu ke Mesir dan dijual sebagai budak. Para pedagang itu sangat senang saat ada yang membeli Nabi Yusuf sebagai budak. Untungnya, orang yang membeli Nabi Yusuf merupakan orang baik dan memperlakukan dirinya dengan baik serta memberinya tempat tinggal yang layak. Usut punya usut, orang yang membeli Nabi Yusuf itu adalah seorang menteri dan memiliki istri yang bernama Zulaiha. Melihat paras Nabi Yusuf yang rupawan, Zulaiha ternyata mulai merasakan ketertarikan padanya. Sayangnya, Zulaiha tak dapat menahan ketertarikan itu dan justru berusaha menggoda Nabi Yusuf dan membujuknya untuk memenuhi hasratnya. Nabi Yusuf tentu menolak bujuk rayu dari Zulaiha. Akan tetapi, Zulaiha tetap tak mengurungkan niatnya dalam menggoda Nabi Yusuf. Keimanan kuat yang dimiliki Nabi Yusuf membuatnya sama sekali tak tergoda meskipun Zulaiha telah berusaha menggodanya berkali-kali. Frustasi karena usahanya menaklukkan Nabi Yusuf tak kunjung berhasil, akhirnya Zulaiha nekat dan melakukan pemaksaan kepada Nabi Yusuf, namun lagi-lagi hanya penolakan yang diterimanya. Tak terima dengan penolakan tersebut, Zulaiha yang marah memutuskan untuk memfitnah Nabi Yusuf dengan mengadu ke suaminya dan mengatakan jika Nabi Yusuf selama ini berusaha menggodanya. Akibat fitnah dari Zulaiha, Nabi Yusuf pun dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara Nabi Yusuf mendapatkan dua teman yang sama-sama sedang menjalani hukumannya. Di suatu hari kedua temannya Nabi Yusuf bermimpi, dan menceritakan mimpinya ke Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menawarkan dirinya akan menerangkan mimpi kedua orang tersebut, asalkan di kemudian hari salah satu orang tersebut akan membantu dia untuk bebas dari penjara. Kedua orang tersebut menyanggupinya, dan Nabi Yusuf menerangkan mimpi kedua orang tersebut bahwasannya yang satu mimpinya sedang memeras anggur. Nabi Yusuf menerangkan bahwa dia akan mendapatkan kebebasan dan akan naik derajat, yang satunya mimpinya membawa sebakul roti, yang diletakkan ke kepalanya. Nabi Yusuf pun menerangkan mimpi teman satunya bahwa dia akan dihukum gantung, dan mayatnya akan dimakan burung gagak. Di esok hari benar saja ada seorang prajurit yang membawanya, dan tafsir mimpi itu pun benar kenyataan. Yang satu derajatnya dinaikkan menjadi prajurit dan yang satu dihukum gantung dan mayatnya dipatukin burung gagak. Raja yang memerintah di zaman Nabi Yusuf terkenal sering mengalami mimpi aneh dan unik sehingga membuatnya kerap meminta pertolongan kepada dukun-dukun di masa itu. Sayangnya, tak seorang pun dari dukun tersebut yang mampu memberikan tafsir mimpi yang memuaskan bagi sang raja. Sampai akhirnya seorang prajurit melaporkan kepada raja bahwa ada seorang tahanan yang bisa menafsirkan mimpi raja. Singkat cerita sampai akhirnya, Nabi Yusuf dipertemukan kepada raja dan Nabi Yusuf mencoba menggunakan kemampuan tafsir mimpinya untuk menafsirkan mimpi yang dialami sang raja. Mendengar tafsir mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, sang raja pun tertarik dengannya.
Lama-kelamaan, Nabi Yusuf mendapatkan kepercayaan yang besar dari raja hingga membuatnya diangkat menjadi seorang menteri yang mengurus keuangan kerajaan. Dengan kemahiran Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi dan mengelola keuangan, para penduduk Mesir pun perlahan merasakan jika Nabi Yusuf ternyata mampu membuat mereka melewati masa-masa krisis yang saat itu melanda Mesir. Ditambah lagi, kemampuan Nabi Yusuf membuat kehidupan mereka semakin membaik semenjak Nabi Yusuf menjadi menteri. Saat Nabi Yusuf menjabat sebagai menteri di wilayah Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf ternyata datang meminta bantuan ke Mesir, karena mereka menjadi korban krisis paceklik yang terjadi. Peristiwa inilah yang mempertemukan kembali Nabi Yusuf dengan saudaranya. Di saat pertemuan saudara Nabi Yusuf kaget, bahwa saudara yang ia buang ke dalam sumur telah menjadi seorang menteri. Di momen pertemuan itu saudara-saudaranya meminta maaf atas perbuatan mereka di masa lalu. Dan Nabi Yusuf memaafkannya. Nabi Yusuf pun menanyakan kabar ayahnya. Salah satu saudaranya menjawab bahwa sang ayah setiap hari menangis memikirkanmu sehingga matanya menjadi buta. Setelah itu, Nabi Yusuf meminta memberikan sebuah sorban ke saudara untuk ayahnya untuk menutupi mata sang ayah, dan menyuruh saudara-saudaranya membawa serta seluruh anggota keluarga yang lain, termasuk sang ayah. Nabi Yusuf bermaksud mengajak seluruh keluarganya untuk tinggal bersamanya agar terhindar dari musim paceklik yang mengancam. Saat itulah Nabi Yusuf akhirnya berjumpa kembali dengan sang ayah, Nabi Yakub. Pertemuan mereka berdua diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Yusuf ayat 99-100. Demikianlah kisah Nabi Yusuf yang mengungkap mengenai perjuangannya melewati berbagai kesulitan dalam hidup, mulai dari dikhianati saudara-saudaranya, difitnah oleh seorang perempuan, hingga akhirnya mampu mendapatkan kehidupan yang layak dan berkumpul kembali bersama ayah dan semua saudaranya. Apa yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf itu mengajarkan kita untuk jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kejujuran dan prinsip yang dipegang pada akhirnya akan membawa kita menjadi manusia dengan derajat yang tinggi.